ekonomi pandemi COVID-19 ini, dan apa sih sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dicanangkan, yang telah dilakukan. Nah, kita akan mengupas itu dan apa gejala-gejala ataupun yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik dari segi pemerintah, dari tokoh agama, dan dari sudut pandang lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Nah, di samping saya telah ada Abangda Randy Mandai. Ya. Selamat malam Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Saya pakai masker ini. Oh ya, pakai masker Bang ya. Karena ini anjuran pemerintah. Pemerintah. Kita harus taat sama pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat sama pemerintah. Oke, siap Bang. Nah nanti beberapa isu nanti akan kita kupas bersama Bang Randy, yang dimana ahlinya lah kita harus sebagai di sini. Ya, ini Bang. Nah, oke Bang. Setelah kita kan ini sudah pemerintah Indonesia sudah menghentikan beberapa aktivitas seperti pendidikan, bahkan ada beberapa pekerjaan yang memang dihentikan. Artinya memang warga negara Indonesia dituntut untuk rebahan gitu Bang ya. Ya, untuk menjadi kaum rebahan lah gitu. Nah, meskipun begitu, kita kan harus bertanya-tanya, apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Nah, ini Bang, bagaimana nih Bang pandangan Abang terhadap kebijakan pemerintah Bang? Oke, kalau kita bicara tentang wabah COVID-19, terutama di Kota Medan, pemerintah Kota Medan juga sudah melakukan berbagai hal untuk menghadapi wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini, termasuk Pemkot Medan kemarin itu sudah menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar untuk corona, untuk wabah ini. Nah, persoalannya sekarang ini adalah masyarakat ini kan masyarakat kita dituntut untuk berdiam diri di rumah. Ya. Mereka berdiam diri di rumah. Kalaupun ada sesuatu yang penting keluar, harus ada dilakukan hal-hal preventif untuk menjaga dirinya, misalnya dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Tidak bersentuhan dengan yang lain gitu Bang ya. Bersentuhan, tidak ada kerumunan dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah dengan banyaknya hal yang terhambat dengan adanya wabah ini, kita lihat terjadi semacam masalah baru di masyarakat. Oke, masyarakat disuruh untuk diam di rumah. Ya. Sebagian besar itu sudah melakukan, meskipun masih banyak juga tanda petik yang bandel di luar sana. Keluar juga dari rumah, nongkrong juga. Padahal sudah berulang kali pemerintah menyebutkan bahayanya nongkrong itu, atau di luar dengan tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, misalnya pertama terkait masalah ekonomi. Ya, tentu ini kita alami bersama ya. Kita mengalami bersama. Kita mengalami bersama kesulitan-kesulitan kita sekarang ini. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita, terutama soal makanan, gitu kan? Nah, tidak semua masyarakat itu punya tabungan. Ya. Tidak semua masyarakat itu punya simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Medan juga beberapa waktu yang lalu juga sudah memberikan bantuan sosial, ya, berupa bahan pokok makanan lah, ada beras, ada telur dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah seberapa lama sih tahannya bantuan itu? Karena juga kita tidak tahu, pemerintah juga tidak tahu, siapapun belum tahu kapan virus ini bisa berhenti. Gitu. Nah, ini harus menjadi pemikiran bersama kepada kita semuanya, bagaimana nantinya menghadapi situasi ini, gitu. Terkait kebutuhan dasar masalah makanan untuk masyarakat. Nah, yang berikutnya lagi misalnya pemerintah sudah
memberikan anjuran supaya misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, misalnya untuk sementara tidak dulu melakukan sholat Jumat berjamaah, gitu kan. Dan MUI juga sudah memberikan himbauan yang semacam itu, gitu. Nah, ada juga kelompok yang mencoba mempolitisir masalah ini seolah-olah pemerintah ini melarang sholat Jumat, padahal pemerintah tidak melarang sholat Jumat. Kesannya seperti itu, ya. Ada kesan seolah-olah pemerintah melarang sholat Jumat, gitu. Padahal ini karena hanya ada wabah, ya, pemerintah tidak mungkin melakukan pelarangan sholat Jumat. Dan jika dianggap ini hanya untuk menyerang umat Islam, tentu ini juga hal yang tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena baru saja kemarin saudara-saudara kita kaum Nasrani, kaum Kristen kemarin ada hari besarnya wafat Isa Al-Masih dengan Paskah. Nah, Jumat Agung sama Paskah. Jumat Agung dan Paskah, bahwa mereka pun ya melakukan ritual keagamaannya juga ya sama seperti yang Muslim, tidak boleh juga berkelompok, dan bahkan ada mereka melakukan kegiatan keagamaan itu dengan bentuk online. Jadi pakai online antara kita sama Tuhan. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya bukan hanya umat Islam yang disasar, di seluruh dari kita umat manusia ini yang sedang memang mendapat cobaan, ya, tidak mendapatkan wabah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan juga kita melihat bahwa jauh hari sebelumnya pun, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di tanah suci juga pemerintah Arab Saudi juga dari awal sudah mewanti-wanti, bahkan menunda pelaksanaan umroh dan lain sebagainya. Kemungkinan besar juga haji juga akan ditunda untuk tahun ini. Jadi kita jangan mudah termakan isu yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah menangani masalah wabah COVID-19 ini adalah kebijakan yang menyasar umat Islam saja. Tidak. Sebenarnya juga kenapa misalnya umat Islam yang tanda petik disasar itu karena memang Islam yang mayoritas di sini. Jadi tidak benar mungkin anggapan yang seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran itu harus dihilangkan, Pak, ya. Pemikiran itu harus kita hilangkan atau mereformasi mindset kita, ya. Seharusnya itu menjadi poin penting juga seharusnya bagi umat Islam. Kenapa? Ya. Berarti pemerintah itu punya perhatian terhadap umat Islam. Ya. Bukan sebaliknya. Tapi Bang, ada saja postingan seperti ini, Bang. Kita takut sama corona itu berarti bukan kita takut dengan penyakitnya, tetapi karena kita terlalu cinta dengan dunia, kita takut meninggalkan dunia. Itu bagaimana pula pandangan itu, Bang? Oh iya. Ya. Jadi kita juga sudah tahu, mungkin kawan-kawan atau yang menonton video ini juga pernah mendengar mungkin kenapa kita harus takut corona. Yang kita takutkan itu hanya Allah. Ya, benar. Karena seperti itu kan. Ya udah, bagi orang yang berkeyakinan seperti itu, ya kalau tinggal di Medan, datanglah ke kebun binatang di Medan. Ya. Masuk ke kasihkan harimau. Masuk ke kandang harimau. Nah, lu bilang sama dia, takut hanya sama Allah. Ya, pas tuh, Bang. Analoginya seperti itu, Bang, ya. Kan seperti itu. Kita juga tahu kan, pernah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, Khalifah kedua umat Islam, bahwa ketika beliau ingin mengirim pasukan memasuki wilayah Syam yang pada saat itu adalah Palestina, ya, ketika itu sedang ada wabah. Lalu akhirnya Umar sebagai khalifah memerintahkan untuk tidak masuk ke kota tersebut. Kenapa? Karena khawatir wabah itu nanti bisa menyerang umat Islam yang akan masuk ke situ. Dan itu artinya juga bahwa Umar sendiri juga tidak melakukan hal yang konyol dengan mengatakan, oh kita hanya takut kepada Allah. Kan Umar ini dikenal sebagai sahabat yang pemberani, ya kan gitu. Seharusnya kalau mengikuti cara berpikir orang-orang yang sekarang, ya udah dia bilang saja, yang kita takutkan hanya Allah, gitu. Udah campakkan aja ke kebun binatang, masukkan ke kandang harimau gitu, Pak, ya. Nah, kalau misalnya jauh kali ke kebun binatang, cari aja jalan besar, berdiri aja di tengah jalan. Tabrakan diri itu, gitu. Tabrakan diri. Jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Kira-kira itu kita sepakat, Bang. Itu analogi yang salah. Gitu, analogi yang salah.